Keluarga Alfian Husin siap mengawal kepemimpinan Mirza Jihan sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung 5 tahun mendatang. Tiga ananda almarhum Buya Alfian Husin kompak bersuka cita menyambut kemenangan pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nurlela. Ketiganya adalah Andi Desviandi, Ari Mezari, dan Firman Sahye Alfian. Mereka sudah hadir di Geraha Wangsa, Kota Bandar Lampung sejak siang pada Rabu 27 November 2024. Ketiga kakak beradik itu menunggu hasil quick count pilkada hingga malam hari. Mereka pun bersuka cita melihat hasil yang sangat memuaskan. Berdasarkan hasil hitung cepat Lembaga Indikator Politik Indonesia, calon gubernur Mirza dan wakilnya Jihan meraih 82,54% suara. Sedangkan lawannya, petahana Arinal dan wakilnya Sutono hanya 17,46%. Suara yang masuk dalam hitung cepat itu sudah mencapai 100% dengan margin of error sebesar 0,51%. Andi, Ari, dan Firman yakin persentase kemenangan Mirza Jihan tak berubah jauh dengan hasil hitung perolehan KPU nantinya. Mereka pun berkomitmen akan tetap mengawal Mirza Jihan dalam periode kepemimpinannya 5 tahun mendatang. Sehingga gubernur dan wakil gubernur baru ini benar-benar mampu membawa perubahan untuk Lampung lebih baik lagi ke depannya. Selengkapnya, simak video dan wawancara kami dengan saya Agung Chandrawidi tetap di Nuansa Lampung. Ya, kita patut bersyukur karena masyarakat Lampung mayoritas 83% mendukung dan memilih Mirza Jihan. Artinya masyarakat Lampung ini menitipkan harapan untuk Lampung menjadi lebih baik lagi kepada Mirza dan Jihan. Nah, amanah ini harus diemban dengan baik-baik, sebaik-baiknya lah oleh Mirza dan Jihan. Jadi harapan kita, mari kita kawal, kita dukung agar Mirza Jihan mampu menjalankan seluruh program kerja dan visi misinya. Gitu. Menangnya Mirza Jihan tanda apa untuk Lampung, Kanjeng? Ini tanda begitu besar harapan, dan kita sangat yakin bahwa harapan masyarakat Lampung yang sangat besar ini mampu diwujudkan oleh Mirza dan Jihan. Tapi dengan catatan kita sama-sama lah, sama-sama berjuang, sama-sama berbuat untuk Lampung. Artinya tetap Mirza Jihan nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa. Dari awal-awal saya sudah sampaikan bahwa target kemenangan kita itu harus di atas 80%. Karena kalau hanya menang saja, sudah pasti akan menang. Ya. Karena saya melihat begitu banyak harapan dari masyarakat Lampung yang ini ada perubahan. Dan kita sudah keliling dan melihat, meyakini bahwa sosok yang bisa membawa perubahan ini ada pada saudara Yai Mirza. Beliau punya kapasitas, beliau punya kapabilitas, beliau punya karakter yang luar biasa, dan satu lagi adalah kedekatan emosional dengan Bapak Prabowo, dan itulah yang memberikan harapan besar bahwa Lampung ini akan berubah dalam 3, 4, 5 tahun ke depan. Oleh karena itulah makanya saya mencoba dan kita semua mencoba untuk mensosialisasikan terkait dengan perubahan-perubahan yang akan datang. Nah, inilah rupanya yang hasil tersebut dibuktikan cukup fenomenal menurut saya, karena yang dilawan adalah incumbent, betul nggak? Dan mungkin ini akan satu-satunya rekor tertinggi di Indonesia sampai kapanpun menurut saya pribadi. Ya, kita kan selaku ketua tim relawan sedulur Mirza yang kita tahu bahwa ini menjadi pusatnya, menjadi induk dari seluruh relawan yang berjuang bersama kemarin. Nah, pasca kemenangan atau pasca dilantik nanti Kiai Mirza dan Mbak Jihan sebagai gubernur dan wakil gubernur, apakah kinerja relawan ini sudah berakhir di sini atau memang kita akan bekerja lagi dalam upaya mungkin membangun Lampung lebih baik? Betul. Gimana ini? Jadi terus terang saja, sedulur Mirza ini sebenarnya adalah arahan beliau, arahan Kiai Mirza untuk bagaimana nanti mengawal pembangunan. Jadi beliau menyadari bahwa ke depan beliau tidak hanya bisa mendapatkan informasi dari bawahannya, beliau perlu dapat masukan-masukan dari masyarakat langsung. Nah, oleh karena itulah beliau meminta saya untuk membuat rumah besar sedulur Mirza, di mana kita punya organ-organ di seluruh desa-desa, di semua desa di Provinsi Lampung itu kita sudah punya jejaring.
Sehingga itulah menjadi mata dan telinga. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali ya permasalahan yang timbul di daerah. Pendistribusian PKH, pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, dan banyak sekali distribusi pupuk dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi mata dan telinga dari YAIMIRZA untuk supaya YAIMIRZA ke depan bisa merespon secara lebih tepat. Di dalam periode 5 tahun ke depan. Dan ini yang kita Masya Allah, yang pertama kita bersyukur pada Allah, walaupun ini masih belum hasil final ya, tapi tadi kan kita juga sudah melihat perkembangan. Pada saat pun juga saya datang agak telat sebetulnya, nunggu hasil penghitungan di TPS saya. Jadi di TPS saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Jadi di TPS saya itu alhamdulillah YAIMIRZA menang 85%. 85%. TPS berapa itu? Di TPS 1 Waidadi Sukarame. Waidadi Sukarame. Kita ikut kampanye kan berarti kemarin. Oh ya harus dong, ya. Harus menang, nggak hanya di TPS kita. Karena kemarin juga saya alhamdulillah keliling ke 15 kabupaten kota, dan memang respon dari masyarakat itu juga luar biasa tuh ya. Betul-betul mengharapkan ada perubahan, dan figur Yai ini adalah figur yang bisa diterima sama semua masyarakat. Terbukti hasil quick count 83% hampir ini masyarakat Lampung menginginkan perubahan. Artinya ini juga menjadi satu PR besar buat kita. Jadi tadi saya pun juga sampaikan langsung sama Yai, pesan saya cuma satu, Yai jaga amanah masyarakat Lampung. Karena begitu banyak orang berharap menang, insya Allah kita sudah dapatkan. Tapi yang paling berat itu adalah bagaimana 5 tahun ke depan Yai ini bisa menjaga amanah masyarakat, membawa masyarakat Lampung ini menjadi orang-orang yang sukses, sejahtera, hidupnya juga makmur, tidak hanya di dunia yang sementara ini, tapi juga di akhirat yang selama-lamanya. Ya, artinya kita sebagai pendukung ya, pendukung kita punya tanggung jawab moral secara pribadi sendiri, bahwa kita yakin yang kita dukung ini adalah orang baik. Ya. Artinya kita juga Buya pribadi bertanggung jawab atas pilihan Buya ini. Kita harus kawal. Komitmen ke depan terhadap. Kita harus kawal. Jadi saya pribadi juga ya punya komitmen bahwa kita kawal bagaimana YAIMIRZA ini bisa mewujudkan janji-janjinya, kemudian memberikan masukan-masukan yang positif. Kalau seandainya misalnya nanti 1 tahun berjalan, tapi belum terlihat perubahan yang signifikan, tugas kita untuk mengingatkan. Artinya bahwa Yai, ini adalah tanggung jawab besar, dan saya akan mengulang lagi kata-katanya bahwa 5 tahun itu singkat, tetapi hisapnya panjang. Iya. Itu selalu dia sampaikan saat kampanye. Jadi ya ingat ya, ini hisapnya panjang ya. Jadi ia harus menjadi gubernur yang amanah, wujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi daripada masyarakat Lampung. Dan kewajiban kita semua kawal, termasuk aku nanti harus kawal juga menjadi wartawan yang harus kritis. Pada saat bagus kita puji, pada saat memang kurang bagus kita koreksi dan kita berikan masukan. Iya.